Pengertian sodako. Sodako yang di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan sedekah memiliki pengertian yaitu penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan bersodakolah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surat Yusuf ayat 88. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedangkan bentuk-bentuk sodako sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersodakolah meskipun hanya dengan sebiji kurma. Maka barang siapa tidak sanggup, maka bersodakolah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sodako juga merupakan tabungan untuk hidup di akhirat. Sabda Rasulullah yang artinya, apabila anak manusia mati terputus semua amalnya, maka kecuali 3 perkara ini, yaitu sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sodako bisa hilang disebabkan beberapa hal. Yang pertama, menyebut sodako yang telah dikeluarkan dan menyakiti hati si penerima sodako, dan ria atau mempunyai niat ingin mendapatkan pujian dan disanjung oleh orang lain. Sekarang pengertian hibah. Hibah juga merupakan salah satu bentuk pemberian kepada orang lain, tapi hibah ini berbeda dengan sodako sesuai dengan hadis yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak boleh memberi sesuatu kemudian menarik kembali pemberian itu, kecuali pemberian ayah terhadap anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan sesuatu menarik kembali pemberian itu seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sekarang hukum hibah. Hibah pada umumnya adalah mubah, tapi dari hukum asal mubah itu dapat menjadi wajib, haram, dan makruh. Wajib ketika seorang suami menghibahkan sesuatu kepada istri dan anaknya. Bisa menjadi haram ketika barang yang dihibahkan ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dan juga bisa menjadi hukum makruh apabila kalian mempunyai maksud mendapatkan imbalan atas pemberian tersebut. Sekarang masuk ke ranah hadiah. Memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud untuk memuliakan seseorang karena suatu kebaikan yang telah diperbuat. Antara sodako, hibah, dan hadiah adalah sama-sama memberi sesuatu kepada orang lain. Akan tetapi ketiga-tiganya ini ada perbedaan. Yang pertama, perbedaan dalam sodako. Sodako merupakan pemberian sesuatu yang didasarkan atas kepedulian kepada fakir miskin. Yang kedua, pemberian ini biasanya dalam bentuk barang nyata atau abstrak, misalnya ucapan yang baik, senyuman, memberi maaf, dan sebagainya. Itu adalah sodako. Sedangkan hibah
Hibah merupakan pemberian berdasarkan pada rasa kasih sayang. Yang keduanya, bentuk pemberian hibah lebih bersifat keduniawiaan. Ketiga, ditujukan kepada orang-orang yang masih ada hubungan keluarga. Sedangkan perbedaan hadiah, yang pertama, pemberian hadiah didasarkan atas keadaan atau peristiwa tertentu. Hadiah ini bersifat keduniawiaan, sama seperti halnya hibah. Terus lagi, hadiah ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Pemberian hadiah biasanya dalam bentuk barang yang nyata, itu adalah hadiah. Sekarang apa sih manfaatnya? Manfaat sodako, hibah, dan hadiah. Yang pertama, sebagai tabungan amal soleh yang pahalanya berlipat ganda dan amat besar bagi kita yang memberi, sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat meringankan beban hidup seseorang, terutama orang yang benar-benar membutuhkan. Bagi yang penerima, mempererat hubungan batin antara pemberi dan penerima, menjauhkan diri dari sifat kikir atau bakhil. Terakhir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.